Di video ini saya akan review hasil investasi saya di cryptocurrency. Jadi saya investasi di salah satu crypto big caps, yakni Ethereum dan Compound Finance. Jadi sebenarnya kedua kripto ini ada hubungannya ya. Nah, hubungannya itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Pintu, salah satu aplikasi untuk investasi kripto. Jadi dari beberapa aplikasi lainnya ya, aplikasi Pintu ini termasuk yang paling simple. Mulai dari tampilannya ini mudah dipahami ya, sampai cara beli dan juga jualnya ini gampang seperti itu. Jadi buat yang ingin investasi di kripto, kalian bisa gunakan kode referral @jalan kecil ketika registrasi di awal ya, untuk dapatkan cashback dari setiap transaksi jual beli. Jadi saya juga pernah buatkan video tutorial cara beli dan juga jual ya, sampai cair ke rekening di aplikasi Pintu ini. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa klik kotak di kanan atas ini atau juga klik di link yang ada di pin komen di bawah. Nah, jadi ketika kita membahas cryptocurrency ini sebenarnya tidak hanya Bitcoin, ada beberapa alternatif coin lainnya. Nah, yang salah satu yang paling terkenal ini Ethereum dengan market cap terbesar setelah Bitcoin. Nah, di video ini saya akan membahas ya, kenapa Ethereum ini sangat terkenal dan juga kadang-kadang bisa mengalahkan market cap Bitcoin. Nah, bahkan orang terkaya di dunia saat ini ya, yaitu Elon Musk, selain investasi di Bitcoin, dia juga investasi di Ethereum. I do own Bitcoin, and Tesla owns Bitcoin, SpaceX owns Bitcoin, and I do personally own a bit of Ethereum and Dogecoin, of course. Jadi dia mengatakan kalau perusahaannya ya, Tesla, perusahaan mobil listrik terbesar di dunia, dan juga SpaceX ya, perusahaan transportasi luar angkasa, ini memiliki Bitcoin, sedangkan dia pribadi punya Bitcoin, Ethereum, dan juga Dogecoin. Jadi katakan kita ini orang Surabaya ya, dan ingin liburan ke Yogyakarta. Nah, karena kita inginnya liburannya rame-rame, salah satu alternatifnya tentunya dengan menggunakan mobil. Jadi kita bisa punya mobil sendiri ya. Tentunya dengan memiliki mobil sendiri kita perlu usaha yang ekstra ya. Misal cek oli rutin, servis rutin, atau bayar pajak kendaraan, belum lagi garasi dan yang lainnya seperti itu. Atau juga kita bisa menyewa mobil ya, tentunya yang lebih praktis ya, tanpa perlu servis dan lain-lain. Nah, tetapi kita tidak memiliki mobil sendiri dan tentunya perlu membayar uang sewa. Jadi kalau misal diibaratkan atau dianalogikan ya, seperti kedua kripto ini, yakni Ethereum dan juga Compound Finance. Jadi si Ethereum ini ibaratnya punya mobil sendiri, dia punya blockchain sendiri, punya jaringan sendiri, yakni blockchain Ethereum. Jadi kripto seperti ini yang punya blockchainnya sendiri ya, biasa disebut koin. Sedangkan Compound ini tidak punya blockchain sendiri, jadi dia numpang ke jaringan atau blockchainnya si Ethereum. Jadi kripto yang numpang-numpang ini jenis token ya, bukan koin. Nah, kenapa Ethereum bisa besar? Karena yang ada di jaringannya ini ada banyak sekali ya, ada ribuan token yang berjalan di jaringannya si Ethereum. Jadi Ethereum ini adalah salah satu pelopor ya di dunia cryptocurrency yang blockchainnya bisa digunakan token-token lain. Jadi kalau misal Bitcoin yang punya blockchain sendiri tapi jaringannya untuk Bitcoin sendiri, seperti itu. Sebelum saya review ya untuk hasil investasi saya di aplikasi Pintu ya, di Ethereum dan juga Compound Finance, terlebih dahulu saya akan bahas ya atau review tentang aplikasi Pintu ini. Jadi fitur-fiturnya itu seperti apa nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk yang ingin investasi di kripto, untuk langkah pertama tentunya download ya, download kemudian registrasi. Nah, untuk langkah selanjutnya ini deposit ya atau top up. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli, kalian pastikan ada nominal ya di saldo rupiah ini. Jadi kalian top up dulu kalau sudah ada nominalnya. Kalau di saya ini ada 500.000 rupiah ya. Nah, setelah itu baru kita bisa membeli kripto, Bitcoin dan yang lainnya. Jadi untuk caranya kita bisa masuk ke bagian deposit, bagian sini. Nah, di sini ada beberapa metode. Kita bisa gunakan transfer antar bank, kemudian Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Permata, atau menggunakan e-wallet ya. Kalau saya pribadi selalu pakai e-wallet ya, yaitu GoPay, OVO,
Dana, Link Aja, dan juga Shopee Pay. Kemudian kalau misal kita ingin tarik, penarikannya ini melalui bank ya, rekening bank. Jadi kita tidak bisa tarik ke GoPay, OVO, Dana yang lainnya seperti itu, tidak bisa. Kemudian juga kita bisa transfer ya, atau kirim stablecoin rupiah. Jadi misal kita ingin pindahkan koin kita ya ke exchange yang lebih besar, misal di Binance ya, untuk di staking atau ke dompet non kustodian, misal Trust Wallet, MetaMask, misal biar bisa di staking ya di PancakeSwap atau di DeFi langsung, itu kan bisa gunakan fitur kirim ini. Kemudian juga ada beberapa fitur ya, ada pintu akademi, kemudian nabung rutin, dan juga ada komunitas. Jadi di sini ada komunitas Telegram, Instagram, YouTube seperti itu. Nah, kemudian juga ada ini ya, belajar investasi kripto. Dari sini kita bisa, misalkan belum tahu ya apa itu cryptocurrency, apa itu blockchain, kemudian apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum, cara kerjanya seperti apa, kemudian apa itu DeFi ya, Decentralized Finance, kemudian yang lainnya itu kan bisa baca-baca ya di sini seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan ingin tahu koin-koinnya ini gunanya seperti apa, kan bisa lihat saja di sini ya. Misal masuk ke pasar, kemudian kita pilih misal ini ya, Tether. Jadi Tether ini seperti apa, kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada penjelasan secara singkatnya. Jadi di sini ya, Tether ini diluncurkan 2014, adalah stablecoin. Jadi ini adalah kripto yang nilainya stabil dengan dolar ya, seperti itu, USDT. Dan nilainya ini sama dengan dolar. Nah, kita bisa lihat di sini keterangannya seperti apa. Kalau misal token USDT tersedia di beberapa blockchain seperti Ethereum, kemudian Tron, dan yang lainnya ya. Nah, untuk di aplikasi pintu ini hanya tersedia yang Ethereum. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ingin tahu yang kripto lainnya, akan bisa lihat di sini ya. Ini kegunaannya, kemudian manfaatnya untuk setiap kripto kan berbeda-beda ya. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Jadi untuk hasil investasinya, saya investasi di sini ya di Ethereum. Saya akan perlihatkan untuk riwayat pembeliannya. Jadi saya membeli itu 2 kali ya, pada tanggal 7 Mei 2021 itu Rp500.000, dan pada tanggal 20 Mei 2021 ini Rp250.000. Jadi total Rp750.000. Nah, sekarang keuntungannya berapa? Kita bisa lihat di sini. Uang yang Rp750.000 ini menjadi 1,1 juta. Jadi untung hampir 50% ya di koin Ethereum. Nah, kalau misal Ethereum memang pergerakannya cukup bullish ya, atau naik terus. Kita bisa lihat di sini dalam 1 tahun terakhir ini kenaikannya hampir 1000%. Kalian bisa lihat di sini seperti itu. Kemudian yang kedua ini di token Compound seperti itu. Jadi saya investasi pada tanggal 7 Mei ya 2021 sebesar Rp250.000. Jadi 7 Mei Rp200.000 atau Rp250.000. Nah, sekarang ini uangnya tinggal Rp100.000. Jadi rugi Rp150.000. Jadi seperti itu ya. Kalau kripto memang resikonya sangat tinggi. Bahkan kalau di Ethereum juga sebenarnya tinggi ya. Kita bisa lihat untuk grafik yang Ethereum. Nah, seperti ini. Jadi misal kita beli di sini ya di bulan 10 Mei, kemudian kita jual di sini pada tanggal kira-kira 24 Juni ya. Ini sudah rugi hampir 50%. Jadi sekitar 2 bulan rugi 50%. Nah, kalian bisa lihat tadi kalau yang di Ethereum untung hampir 50%, yang di Compound justru rugi Rp250.000 jadi Rp100.000. Jadi kalian harus paham untuk resiko investasi di cryptocurrency atau Bitcoin seperti itu.